Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama gue Ruby Nistya Setio dari Sipil 2020. Di sini gue mau ngejelasin soal statika. Di sini lebih tepatnya gue yang mau ngejelasin itu adalah Stubes. Kalau kalian mau request soal statik, boleh aja di komen. Atau misalkan di mau soal Maxwell juga boleh, atau Maxflow juga boleh. Jadi pertama-tama yang gue jelasin itu soal ini. Jadi kita tahu nih di sini ada beberapa jenis beban, yaitu ada beban yang merata sama ada beban yang eh, point load. Jadi ada distributed load sama point load. Jadi kita tahu lah ya seperti biasa, ini kan jenisnya portal ya. Biasanya tuh kalau portal itu sama kayak yang gaya dalam, kalian harus bikin garis ininya dulu. Namanya garis diagram gaya dalam. Jadi sisakan nanti ada untuk yang N, jadi ini tag N, V, dan di sini ada M, di sini ada M juga. Nah, nanti kalian gambarin sesuai sama plot yang kalian udah dapetin. Misalnya, gue dapetin di sini, misalkan nanti gimana, pada interval segitu, nanti juga ada di potongan sini nih, ini namanya Gerber. Nah, di sini juga ada. Nah, biasanya ini eh, bentuknya macam-macam, eh, dan gini, gue bakal ngejelasin tadi. Ini kan tadi gue sempat mention diagram gaya dalam ya. Nah, karena nih bentuknya batang, nanti gaya dalamnya juga bentuknya kayak batang gini. Nanti kalian bikin lah kayak gini. Ya, jadi nanti diplot aja. Misalnya gaya dalamnya ke sini tarik atau tekan atau gimana tekan. Nah, gue bakal ngejelasin sedikit nanti. Nah, jadi eh kira-kira digambar dulu batangnya aja. Nah, jadi eh kan kalian sempat belajar gaya dalam. Nah, jadi gue bakal ngejelasin basic lagi, eh pengenalan sedikit soal NVM. Ingat aja, ini tuh akibat shear, ini tuh aksial, ini tuh momen. Intinya sih kayak gitu. Nah, ya secara singkat sih ini vertikal, ini horizontal, ini vertikal, ini momen. Nah, jadi yang pengen gue highlight adalah tentang gaya dalamnya. Jadi kalian hitung dulu nih, kalian kan udah sempat belajar di Batang ya. Kalau Batang tuh kan gaya dalamnya sesuai sama interval. Misalkan gue intervalnya segini. Misalkan nih gue punya balok biasa, di sini ada gaya, maka gue potong lah di sini kan. Nah, itu bebas gue mau potongnya apa namanya, mau ngambil intervalnya di mana aja. Nah, misalnya gue mau tinjau kiri di sebelah sini itu boleh, di sini tinjau kanannya boleh. Kalian misalkan mau ngindarin yang tengahnya ini boleh. Jadi gak menutup kemungkinan kalian mau potong di mana aja. Nah, selanjutnya apa yang gue perkenalkan adalah mengenai metode potongan. Nah, jadi kalian kan tahu ya, kalau misalkan kalian S ini tuh sebenarnya eh, merupakan sebuah balok induk dan balok anak. Jadi usahakan kalian tuh kalau ngitung jangan dari balok induknya dulu, tapi dari balok anaknya. Nah, gimana cara taunya? Nah, sebelum lebih lanjut, nih gue bakal ceritain sedikit soal tentang ini. Jadi kita tahu nih di sini ada tiga tipe, satu, dua, tiga. Nah, kalian tahu lah ya, kalau misalkan ada istilahnya, kalau misalkan gue secara singkat, di sini kan berarti jatuhnya di sini ada VC, di sini ada VB, di sini ada VA lah nyebutnya ya, VA. Sini misalkan ada HA. Nah, ada tiga VC nih. Di sini juga ada HA. Nah, di sini jatuhnya adalah statis tak tentu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan statis tak tentu? Dia itu nanti eh, persamaannya kayak nggak mencukupi. Tapi gue sejujurnya lupa persamaannya. Maksudnya kayak kriteria untuk dikatakan statis tak tentu itu gimana. Tapi secara kasar, ketika kita memiliki suatu reaksi peletakan yang nggak bisa dihitung, itu namanya statis tak tentu. Nah, cara ngitungnya, kalian bisa menghitung dengan menggunakan potongan yang seperti liter.
sebenarnya bukan reader sih, kita nyebutnya kayak antara balok induk dan balok anak. Nah, jadi misalnya gitu ya, gue meninjau dari banyak gayanya. Kalau dari banyak gayanya itu kita tahu bahwa kalau yang sebelah kanan tuh jauh lebih sedikit daripada yang sebelah kiri. Nah, maka ini dikatakan balok anak nih. Ini balok anak. Nah, yang sebelah kiri berarti balok induk. Pengaruhnya adalah kalian harus mulai ngitung dari balok anaknya dulu. Nah, nanti kalian hitunglah gaya dalamnya di balok anaknya itu berapa. Nah, kalau misalnya udah, kalian hitung juga yang di portal itu gimana. Jadi, kalian cari dulu reaksi peletakannya, terus kalau misalnya udah, kalian baru bisa hitung gaya dalamnya. Nah, reaksi peletakannya seperti biasa aja. Misalkan ini reaksi peletakan di anak. Kalian bikin, misalkan di sini kan ada VC nih. VC nanti sigma MC itu sama dengan berapa misalkan. Misalkan, oh ya di sini, gue belum kenalin juga tadi ya. Gini, gini, gini. Jadi, misalnya nih, awalnya di Batang. Di sini ada S. Nah, gue potong lah dua sini. Set, set. Nah, gue mau nanya sedikit nih. Em, gini, gue bakal jelasin langsung aja. Jadi ini tuh sebenarnya ada karena kita motong di S, ini kan jatuhnya balok rubber ya. Itu akan ada gaya yang saling meniadakan. Jadi intinya sih karena ini semacam hinge ya. Jadi kayak misalnya gini, ingat nggak asumsi ini? Nah, ini kepake di sini. Jadi intinya sih nanti ini terserah kalian mau ngambil yang ke atas atau ke bawah. Tapi intinya sih kalau misalkan nanti hasilnya minus berarti asumsi kalian salah. Misalkan gue asumsi ini ke sini, yang kiri itu ke bawah, yang jadi bisa itu gue tulisnya gini. Misalkan ini kan bagiannya eh, ini ya apa S ya. Jadi berarti ini VS, ini VS, ini HS, kiri itu HS. Terus udah itu aja. Momennya sih nggak ada. Jadi ini gue ambil asumsi ini cuman di bagian ini doang. Nah, kalau misalnya udah, berarti ini kan sisa di sini tuh adalah ada VS kan. Di sini ada VS, nanti bisa bikinlah sigma MC sama dengan 0, nanti sisa VS tuh berapa. Nah, kalau misalnya udah, kalian balik lagi ke sini. Nah, gunanya apa? Gunanya kalian mencari itunya apa namanya reaksi peletakan yang bekerja pada sebelah kiri. Jadi tadi kan kalian yang jauh sebelah kanan dari balok anak ya. Nah, jadi kalian tulis tuh balok anak. Nah, di bawah sini kalian bikin lagi balok induk. Nah, kalau misalnya udah, nanti kalian bikinlah di balok anaknya tuh gimana. Misalnya di balok anak itu tadi kan ada reaksi P ya. Di sini ada P, terus di sini kan karena dia pin, dia di sini ada HA. Nah, di sini juga ada nih VA, di sini juga ada VB. Di sini karena dia telah dipotong, maka nanti ada resi ke bawah ada VS. Di sini juga ada ke sebelah kiri ada HS. Tapi karena tadi di atas tuh HS, karena di sini nih, di sini tuh HS sama dengan 0. Nah, maka di sini HS itu tidak ada. Nanti kalian bisa bikin dari sini tuh bisa dapatlah VA dan VB dari sigma momen A dan di sigma momen B. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa dapetin juga tuh HA-nya berapa pakai dengan cara sigma H-nya sama dengan 0. Nah, kalian bakal dapet lah VA, VB, HA, dan VC. Jadi ini harusnya sih udah dapat dari apa yang gue jelasin. Kalau misalnya udah, kalian mulai ngitung gaya dalamnya. Nah, ini gue bakal mulai fokus di sini. Ini sebelumnya gue mau clear dulu. Jadi langsung kita mulai aja. Misalnya kalian bikin asumsi di sini tuh A, B, C, di sini misalkan D, E, di sini juga ada udah sih itu dong ya. Nah, di sini udah S. Nah, oh ya, sorry, gue ketinggalan. Intinya sih setiap poin load itu ada gaya di sini D, E, F. Nah, itu benar. Nah, kalian bikin gaya dalam di AE, AD,
AD itu kan dari potongan di sini. Terus di DE sini, terus di EF sini, di FB sini, di eh, di FS ada nggak ya? Harusnya sih ada ya. FS ada. Nah, ya gue baru ingat ada. Nah, sini. Terus di SC juga ada. Nah, udah itu doang. Um, gue nggak bakal ngejelasin ya. Jelasin deh. Gue nggak bakal gambarin gambarnya. Gue bakal langsung ini aja, langsung ke persamaannya. Kalian coba visualisasiin sendiri ya. Jadi misalkan nih D, tadi kan ada D, di sini E, F. Nah, di sini gue bakal pertama-tama gaya dalam, jangan deh, jangan. Bentar ya. Misalnya gaya dalam di potongan satu, misalnya AD. Nah, intervalnya tuh berarti kan di sini L6 minus L7. Berarti 0 kurang dari X kurang dari L6 minus ini L6 minus L7. Nah, kalian cari N terus V M itu kalian jadi ninjau ini terserah kalian mau ninjau dari mana. Nanti kalian dapetin N V M. Ini gue kasih tahu cara ninjaunya ya. Tapi kalian terapin buat semuanya. Jadi gue cuma tinggal uh, bridging aja. Jadi kayak misalkan nanti ini tuh dibawa kemana, dibawa kemana. Nah, misalkan gue ambil yang terhadap AD sama DE. Atau enggak EF juga boleh dan nanti. Nah, untuk N-nya, misalnya karena ini gue sekarang gue gambarin dah. Misalkan gini, ini kan gambarnya kan, kalian motong di sini kan. Kalian tinjau bawah sini kan. Nah, jadi dikira-kira aja, ini tuh bisa diputer. Jadi ke sini, yang dimana nanti itu kan jadi gini. Gini kan. Nah, kalau misalnya udah, ingat tinjau kaos. Nah, kalau misalnya udah, di sini tuh ada reaksi peletakan di A, di sini VA kan. Karena dia apa namanya masuk ke dalam, maka nanti N-nya tuh minus. Ingat nih tinjau kaos minus VA. Nah, untuk V-nya sendiri, karena di sini nggak ada yang bekerja terhadap aksialnya, artinya vertikal. Ada deh. em, di sini ada HA-nya ya, ketinggalan kan. Di sini berarti HA berdasarkan asumsi kaos. Nah, untuk yang OM, M-nya ya udah kalian tinggal bikin aja. Di sini perputaran terhadap A itu berapa sih? Jadi HA. Di sini kan X nih, HAX. Selesai yang AD. Untuk yang kedua, itu gue bakal ngajarin yang DE. DE mah harusnya bisa ya. Jangan DE dah, gue bakal ngajarin yang beda. Bentar ya. Misalnya gue ambil di EF. EF itu kalian bisa cari dengan cara perpotongannya itu udah kalian potong di sini, kalian mau tinjau mana? Saran gue tinjau kiri aja. Nah, kalau tinjau kiri, berarti nanti jadi sisa kayak gini nih gambarnya. Dan gue sangat amat menyarankan ya. Jadi sebenarnya kalian di bawah ini harus bikin diagram gayanya kayak tadi awal. Karena kalau nggak kayak gitu gue rada susah koleksinya. Karena gue harus ngecekin ini tuh pada interval berapa. Jadi usahain aja dibikin di bawahnya. Karena juga mudahin kalian kan kalau gitu. Nah, untuk yang EF itu pada interval 0 kurang dari X kurang dari L2. Nah, ya udah di sini kan ada beban rata nih. Berarti kalian akan bikin dalam persamaannya X. Nah, di sini tuh nggak ditidurin karena di sini ada yang bekerja terhadap bidang lintangnya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal bikin NPM. Untuk N-nya, di sini kan ada nih HA. Di sini ada VA. Nah, di sini HA min N min. Ini berarti kan apa namanya? HA-nya tuh nanti bakal dapat kan. Cara dapatnya tuh em, sorry. Ini ditidurin lagi ternyata. Nah,
enggak. Aduh, gua keder nih, tengah malam nih, sorry banget sebelumnya guys. Nah, untuk N-nya itu 0. Bener tadi. V-nya itu ingat tinjau kaos saja berarti jadi VA. Nah, tapi ada gaya beban rata nih, jadi minus. Nah, beban rata lain berapa? QX misalnya. Nah, udah misalnya M. M-nya itu berarti VA integralin aja gitu kan, simple lah. Juga tapi dilihat arahnya. Nah, ini jadi VAX minus setengah QX kuadrat. Nah, oke, soal kedua selesai. Soal kedua, nomor dua selesai. Nah, yang nomor selanjutnya FB deh. FB menurut gua tuh gak susah kalau kalian ini logika. Kan kalian motong gini kan. Kalian tinjau bawah aja nih. Jadi sisa apa coba? Sisa apa? Nah, betul. Sisa VB. Jadi di sini kan ada VB nih. Ya nanti kalian bisa tinjau N-nya sama dengan VB minus H-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0. Dah, selesai. Selanjutnya gue mau jelasin yang FS. FS itu sama aja. Kalian bisa motong di sini kan. Nah, sebenarnya kalian kalau mau bawa ke kiri atau kanan pun bisa. Kalau mau kiri sih agak sulit sih, tapi ternyata ya agak kanan aja gitu, bukan kanan. Nah, jadi kalau kanan, karena kita masukin S-nya, maka tadi yang VS itu nggak dipakai. Jadi ini sebenarnya terus lanjut sampai ke sini. Nah, gini. Nanti kalian bawa momennya ya, berarti ini berapa nih? Panjangnya dari L3 kan. Nah, di sini L4. Tapi di sini L4-nya gue jadiin, bentar, di L4. Di sini ada X, di sini S, di sini X. Nah, momennya jangan lupa ditambah L4. L4, di sini L3 kan. Kalian cari titik beratnya. Nah, titik beratnya tuh ingat-ingat. Kalau dari segitiga itu kan kita misalkan ambil titik berat di sini. Titik berat sini kan. Nah, kalau dari sini ke sini itu adalah 1/3. Dari misalkan di sini adalah X, 1/3 X. Tapi kalau dari sini ke sini itu tuh 2/3 dari X. Ini X ya. Nah, nah berarti kalau misalkan kayak gini aja 1/3 dikalikan L3. Nah, terus kalau misalkan udah ditambah L4. Nah, ini dikalikan Q. Misalkan di sini adalah Q ya. Dikalikan Q. Ini masih ada lanjutan ya, sorry. Plus X. Nah, di sini kali Q. Nah, udah. Ingat arahnya, ingat V-nya, perputarannya kemana, kalian bakal dapat NPM-nya. Nah, umpamakan kalian udah semua, gitu kan. Kalian udah dapetin semuanya, bla 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 bla. Nah, sebenarnya yang pengen gue tekankan di sini adalah bagaimana kalian menggambar. Jadi, misalnya gitu kan, tadi kalian dapat nih, misalkan di N. N-nya tuh misalkan bentuknya pertama-tama tekan. Oh, kalian asumsi ke bawah tuh tekan. Boleh aja, tapi konsisten. Bawah tekan. Terus ternyata di atas tarik. Boleh gini. Ini gua nggak salah ya. Ini tarik. Terus yang di kanan ternyata tarik, tekan deh, tekan, tekan. Gini jadinya. Terus yang di sini batang nol. Ya udah diemin aja. Tapi di plot. Jadi kalian sesuaiin sama plot titik-titikannya ini. Nah, itu soal gambar yang N. Ini N. Kalau yang V gimana? Sama aja. Cuma bedanya kalau ini kita main per titik. Karena dia kan jadi waktu diputar tadi V-nya itu kan jadi point load di sini. Nanti kalian logikanya gini. Misalnya ada batang gitu kan di sini gaya. Di sini ada reaksi peletakan. Um, ininya tuh apa namanya? Secara logika lah kayak momennya itu bekerja kepada titik dan V-nya juga bekerja kepada titik kan. Karena kalau misalkan kita potong di sini gitu, misalkan di sini VA, di sini VB. Misalkan di sini jaraknya nggak sama ya, di sini nggak simetris gitu. Misalkan di sini 2, di sini 3.
Kalau simetris pasti sama hasilnya. Tapi kalau misalkan beda, itu bakal jadi per titik. Maksudnya per titik tuh emang gambarnya gini sih. Jadi kan apa namanya? Gini. Ini mau momen sorry, sorry. Aduh, tatar. Emang gambarnya kan jadi kayak gini. Misalkan nih, gini. Nah, tapi harusnya sih kayak momen maksud gue kayak gini. Misalkan gini. Ini momennya kan harusnya. Misalnya. Atau momennya gini. Harusnya sih gini yang momen. Ini V sih. Nah, itulah. Maksudnya per poin tuh yang kayak gini gitu. Nah, kalau misalnya udah untuk yang di V ini, tadi gue bilang per titik kita pakainya em, bakal nanti ada perpotongan gitu di sini. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak gabungan gitu. Misalkan di sini tadi kan di sini ada P-nya sih. Nah, di sini tulis aja di sini misalkan D. Nah, di sini karena di sini gaya tadi, maka nanti gayanya kayak gini nih, dihapus aja. Nah, jadi gini. Misalkan ini tarik ya, tekan misalnya. Nah, di sini misalkan tarik gitu. Atau misalkan nol, atau di sini tarik ya boleh dah. Si tarik. Iya si tarik. Sorry, sorry. Gue baru ingat. Kalau lambang V itu kayak gini. Ini misalkan tekan ya. Iya, sorry gue gak konsisten, berarti ini jadi tarik. Ini tekan. Nah, terus misalnya di sini tuh kalian misalnya grafiknya kayak gini. Atau kebalikannya. Atau misalnya grafiknya kayak gini. Dicari aja titik perpotongan nolnya tuh berapa. Misalkan tadi gini ya, yang tadi ada nolnya. Nah gini. Kalian cari titik perpotongannya gimana? Cara nyarinya gimana? Nah, kalian kan tadi dapat persamaan ya. Tadi yang apa namanya misalnya yang tadi di perpotongan apa gitu. Misalnya ini kan potongan AF ini A B C D E F potongan EF lah, potongan EF. Kalian dapat tadi misalnya persamaan V-nya itu misalkan persamaan V-nya sebentar. Itu misalkan suatu konstanta misalkan gua anggap Q plus jangan plus deh, minus 35x misalnya. Nanti kalian bikin aja sama dengan nol. Nanti kalian bakal dapat x-nya itu saat berapa titik. Nanti kalian plot lah jarak dari sini ke sini itu berapa senti. Atau dari sini ke sini berapa senti. Kayak gitu. Jadi gue tahu, oh saat dapat kayak gini, saat dapat kayak gitu. Jadi nggak asal gambar. Nah, di sini juga misalnya kalian ada apa namanya gayanya lagi atau nol ya dibiarin aja. Kalau misalkan ada gaya berarti kalian masukin. Misalkan gaya sepanjang di sini adalah tekan, jadi gini. Nah, kalau misalkan di kanan tuh juga ada gaya lagi, misalnya sebesar berapa gitu, misalkan kayak gini gitu kan, karena dia bentuknya kayak gini, secara logika artinya V-nya itu apa namanya bentuknya juga bakal berubah karena dia bentuk balok anak gitu. Misalkan di sini bentuk kayak gini, misalkan dia tarik nih kan gitu ya, digambarin aja. Nah, kalau untuk momen sama aja sih, cuma nanti bentuknya kurvatur kayak gitu. Nah, sebenarnya dari pengerjaan soal tubes ini udah kelar. Gue nggak mau spesifikan lebih lanjut karena biar kalian yang mencoba dan kalian usahain buat nanya aja dari pertanyaan apa yang kalian pikirkan. Ya mungkin sekian dari pemaparan video tubes. Eh, ya selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.